Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas F Pagi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Hasan Abidin. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi akal dan wahyu. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Iznidin Fadilah, perannya sebagai membuat PPT serta mengedit video dan juga pemateri. Yang kedua, Muhammad Arya Diva Firdaus, perannya sebagai merangkum dan pemateri. Akal. Pengertian. Akal berasal dari bahasa Arab akala yaqilu, secara lughawi memiliki banyak makna, sehingga kata al-aql sering disebut sebagai lafaz mustarak, yakni kata yang memiliki banyak makna. Dalam kamus bahasa Arab, Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam dijelaskan bahwa akala memiliki makna adraka, yaitu mencapai atau mengetahui, dan sedangkan fahima yang memiliki arti memahami, dan tadarabba wa tafakkara yaitu merenung dan berpikir. Kata al-aqlu sebagai masdar akar kata juga memiliki arti nurun nuhaniyun bihi tudriku al-nafsu ma la tudriku bi al-hawas, yaitu cahaya ruhani yang dengannya seseorang dapat mencapai mengetahui sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh indera. Al-aql juga diartikan al-qalb, yaitu hati nurani atau hati sanubari. Dengan demikian, akal dalam pengertian Islam bukanlah otak atau akan tetapi daya berpikir yang terdapat dalam jiwa manusia, daya untuk memperoleh pengetahuan dengan memperhatikan alam sekitarnya. Akal memiliki kedudukan dan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, akal sebagai alat yang strategis untuk mengungkap dan mengetahui kebenaran yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang kedua, akal merupakan potensi dan modal yang melekat pada diri manusia. Yang ketiga, akal sebagai alat yang dapat menangkap pesan dan semangat Al-Quran dan As-Sunnah yang dijadikan. Yang keempat, akal berfungsi untuk menjabarkan pesan-pesan Al-Quran dan As-Sunnah dalam kaitannya dengan fungsi manusia sebagai khalifah Allah. Pengertian wahyu, yakni kata al-wahyi yang berarti suara, kecepatan, api, bisikan, isyarat, tulisan, dan kitab adalah kata Arab asli, bukan kata pinjaman dari bahasa asing. Selanjutnya, al-wahyi mengandung arti pemberitahuan secara tersembunyi dan dengan cepat. Namun, arti yang paling terkenal adalah apa yang disampaikan Tuhan kepada nabi-nabi. Fungsi dan kedudukan wahyu dalam memahami Islam, yakni wahyu sebagai dasar dan sumber pokok ajaran Islam. Seluruh pemahaman dan pengamalan ajaran Islam harus dirujukan kepada Al-Quran dan Sunnah. Wahyu sebagai landasan etik, karena wahyu itu akan difungsikan biarlah akal difungsikan untuk memahami, maka akal sebagai alat untuk memahami Islam atau wahyu harus dibimbing oleh wahyu itu sendiri agar hasil pemahamannya benar dan pengamalannya pun menjadi benar. Kedudukan wahyu terhadap akal manusia adalah seperti cahaya terhadap indera penglihatan manusia. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyunya untuk membimbing manusia agar tidak tersesat. Di dalam keterbatasannya, akal manusia menjadi mulia. Sebaliknya, ketika ia melampaui batasnya dan menolak mengikuti bimbingan wahyu, maka ia akan tersesat. Konsep free will dan predestination dalam perspektif aliran teologi. Dalam konteks teologi Islam, kebebasan manusia merupakan ideologi yang dianut oleh paham Qadariyah yang memberikan pandangan hanya manusialah yang menciptakan perbuatannya sendiri, tanpa ada intervensi dari pihak luar, termasuk Tuhan sendiri.
Terdapat 4 aliran. Yang pertama aliran Mu'tazilah, yang kedua aliran Asy'ariyah, yang ketiga aliran Maturidiyah, dan yang terakhir aliran Asy'ariyah. Aliran Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah dalam sistem teologi mereka, manusia dipandang mempunyai daya yang besar lagi bebas. Sudah barang tentu menganut paham Qadariyah atau free will. Mereka juga disebut kaum Qadariyah. Begitu pula keterangan dan tulisan-tulisan para pemuka Mu'tazilah banyak mengandung paham kebebasan dan berkuasanya manusia atas perbuatan-perbuatannya. Dan yang kedua, aliran Asy'ariyah. Menurut aliran Asy'ariyah, paham kewajiban Tuhan berbuat baik dan terbaik bagi manusia, atau asyalah wa al-asyalah. Sebagaimana dikatakan, aliran Mu'tazilah tidak dapat diterima karena bertentangan dengan paham kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Aliran Maturidiyah. Mengenai perbuatan Allah ini terdapat perbedaan pandangan antara Maturidiyah Samarkand dan Maturidiyah Bukhara. Aliran Maturidiyah Samarkand yang juga memberikan batas pada kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Mereka berpendapat bahwa perbuatan Tuhan hanyalah menyangkut hal-hal yang baik saja. Dengan demikian, Tuhan berkewajiban melakukan yang baik bagi manusia. Aliran Syiah. Al-Asy'ari dalam bukunya Maqalat al-Islamiyyin wa Ikhtilaf al-Musallin menyebutkan beberapa pendapat Syiah Rafidah tentang masalah perbuatan manusia. Sedikitnya ada 3 pendapat yang berbeda-beda. Pertama, yakni para pengikut Hisyam bil al-Hakam al-Rafidi, di mana mereka beranggapan bahwa perbuatan seorang hamba Allah itu diciptakannya. Kedua, kelompok ini beranggapan bahwa manusia tidak bebas dan selalu dalam keadaan terpaksa, sebagaimana anggapan para pengikut aliran Jahmiyah. Tetapi manusia itu pun tidak boleh hanya berserah diri saja, sebagaimana anggapan para pengikut aliran Mu'tazilah. Ketiga, ini beranggapan bahwa perbuatan hamba Allah itu bukan diciptakan Allah. Yang beranggapan seperti ini, kata Asy'ari, muncul dari mereka yang memisahkan diri serta menetapkan adanya kepemimpinan, dan yang terakhir memiliki kemiripan dengan teologi Mu'tazilah. Pengertian kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan itu memiliki batasan. Batasan tersebut dikarenakan dalam Mu'tazilah manusia mempunyai kebebasan dalam menentukan perbuatannya sesuai dengan kehendaknya. Karena manusia sendirilah yang menciptakan perbuatannya. Lebih lanjut lagi, kehendak Tuhan dibatasi oleh keadilannya. Manusia hanya mempunyai kebebasan mengarahkan daya yang diberikan Tuhan kepadanya sesuai dengan kehendak dan kemauannya. Manusia tidak menciptakan perbuatannya sebab pada hakikatnya ia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa adanya daya Tuhan. Kesimpulan, akal merupakan hidayah Allah yang diberikan kepada manusia. Berfungsi sebagai alat untuk mencari kebenaran, akal mampu merumuskan yang bersifat kognitif dan manajerial. Wahyu merupakan firman Allah yang berfungsi sebagai pedoman hidup manusia. Wahyu baik yang langsung atau Al-Quran maupun tidak langsung atau As-Sunnah. Sebagai sumber ajaran Islam, akal dan wahyu dilihat secara fungsional bukan struktural. Akal berfungsi untuk memahami wahyu dan wahyu berfungsi untuk meluruskan kerja akal. Dalam ajaran Islam, akal mempunyai kedudukan tinggi dan banyak dipakai. Bukan hanya dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan saja, tetapi juga dalam perkembangan ajaran-ajaran keagamaan Islam itu sendiri. Kedudukan wahyu terhadap akal manusia adalah seperti cahaya terhadap indera penglihatan manusia.
terdapat 4 aliran yang berbeda pendapat tentang perbuatan manusia. Sekian dari pemaparan materi kelompok kami. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.